kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya bertemannya dengan orang-orang yang memiliki kecintaan terhadap ilmu. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah dimudahkan jalan-jalan ke surganya Allah, sebagaimana dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallah, pasti Allah mudahkan lahu baginya, bihi dengan mencari ilmu, tariqan ilal jannah, jalan ke surganya Allah. Alhamdulillah, di pagi yang penuh berkah ya, sebagaimana Rasulullah senantiasa berdoa untuk umatnya diberikan keberkahan ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap paginya ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan keberkahan usia kita. Dan alhamdulillah di subuh ini, hari Kamis, seperti biasa ya, kita akan sama-sama membahas mengenai kitab Riyadhus Shalihin. Baiklah, akan saya share screen kan kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ini kitabnya ya. Kita baru masuk bab 24. Nah, bab 24 ini adalah babu taghlid ya, babu taghlid uqubah ya. Uqubah itu siksaan, taghlid kerasnya, uqubati siksaan, min dari amar bil ma'ruf atau bagi orang yang menyuruh kepada kebaikan, au nahaan munkarin atau melarang kepada kemunkaran, wa khalafa tetapi ia sendiri menyalahi, qauluhu ucapannya, fi'luhu perbuatannya. Jadi di bab 24 ini Syekh Imam An-Nawawi membuat sebuah pembahasan ya, bab mengenai hati-hati ya, taghlidu uqubah, bahwa kerasnya uqubah siksaan kepada siapa, min ya, bagi orang yang amaro bil ma'ruf, dia menyuruh kepada kebaikan, au nahaan munkar, dan juga melarang kemunkaran, wa khalafa qauluhu fi'luhu, tetapi ia sendiri berbeda atau menyelisihi dari ucapannya dan fi'luhu perbuatannya. Nah, baik, beliau ya, Syekh Imam An-Nawawi mengutip ayatnya ya, ayat tentang bab ini, yaitu beliau mengutip surah Al-Baqarah ayat 44. Baiklah, di surah Al-Baqarah ayat 44 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atakmurunan nas. Nah, beliau mengutip ya. Atakmurunan nas. Mengapa gitu ya? Takmuruna, kalian menyuruh, annas, orang lain, bil birri, untuk melakukan kebaikan, watan sauna, dan kalian sendiri melupakan, anfusakum ya, diri kalian sendiri, wa antum taslunal kitab, padahal kalian itu membaca kitab, afala taqilun, maka tidaklah kalian berpikir. Sama Allah ya. Silahkan, ada yang mau baca? Nah, supaya sama-sama ya membacanya. Ada yang mau baca? Saya Bu Dokter. Ya, silahkan Bu Irisma. Yang Al-Baqarah ayat 44 ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Atakmurunan nas, mengapa kalian memerintah orang lain, bil birri dengan kebaikan,
Watan sauna sedangkan watan sauna kalian lupa anfusakum atas diri kalian sendiri, wa antum dan kalian semua tatslunal kitab membaca Alkitab, afala ta'qilun maka tidaklah kalian berpikir. Nah, baik, terima kasih ya Bunda Irisma sudah menerjemah ya surah Al-Baqarah ayat 44 bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 44 ini tadi ya sama Bunda Irisma sudah dibaca atamurun nas. Jadi mengapa kalian menyuruh anas ya orang lain birul birri menyuruh untuk mengerjakan kebaikan watan sauna anfusakum sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri wa antum taslunal kitab padahal kalian itu membaca kitab Taurat gitu ya. Afala taqilun maka apakah kalian tidak berpikir. Jadi Allah berfirman dalam salah satu kitab ya disampaikan bahwa ayat ini apakah layak gitu ya bagi kalian kalian itu kan orang-orang ahli ya ahli kitab bahwa kalian itu menyuruh orang-orang berbuat kebaikan ya tetapi diri kalian sendiri melupakan gitu kalian tidak melakukan apa yang kalian perintahkan kepada orang-orang gitu padahal kalian itu adalah ahlul kitab orang yang membaca kitab tahu gitu yang paling tahu akibat yang akan melalaikan perintah Allah itu kalian lebih tahu gitu sehingga Allah di sini ya bahwa tidakkah kalian berakal memikirkan apa yang kalian lakukan terhadap diri kalian sendiri dan kalian itu ya jadi malah berbuat sebaliknya gitu. Nah ini kalau menurut imam yang lain ya misalnya dari Imam Qatadah maksud dari atamurun nas bil ma'ruf itu bahwa pada mulanya kaum Bani Israel itu ya menyuruh pada orang lain untuk taat kepada Allah. Jadi pada mulanya kaum Bani Israel ya memerintah orang lain untuk taat kepada Allah, takwa kepada Allah, mengerjakan kebaikan. Tetapi diri mereka sendiri berbeda gitu dengan apa yang mereka katakan gitu. Sehingga Allah mengecam sikap mereka itu gitu ya. Nah, jadi mengapa kalian menyuruh orang lain berbuat kebaikan gitu bahwa orang-orang ahli kitab ya dan orang-orang munafik mereka itu selalu gitu menyuruh orang lain melakukan saum gitu saum-saum gitu, sholat gitu ya tetapi mereka sendiri tidak melakukan apa yang mereka perintahkan gitu sehingga Allah mengancam ya perbuatan mereka dan seharusnya mereka itu kan orang yang paling rajin seharusnya gitu ya paling rajin berbuat kebaikan gitu menjadi garda terdepan seharusnya seperti itu gitu tetapi mereka watan saun ma'anfusakum tapi mereka melupakan diri mereka sendiri artinya meninggalkan dari kebajikan itu. Nah sehingga kata Allah wa antum taslunal kitab padahal kalian itu adalah membaca kitab Taurat gitu ya. Nah, apakah kalian tidak berpikir jadi kalian kan melarang orang-orang berbuat kufur gitu ya bahwa misalnya mengkufuri apa-apa yang dalam isi Taurat gitu padahal mereka sendiri ya kufur terhadap apa yang terkandung dalam kitab Taurat gitu ya yang seharusnya mereka mempercayai gitu ya nah ini sehingga dalam hadis Ibnu Abbas ya disampaikan bahwa apakah kalian menyuruh orang lain untuk masuk ke dalam agama Nabi Muhammad dan lain-lainnya gitu ya yang diperintahkan kepada kalian untuk melakukannya ya misalnya sholat tetapi diri kalian sendiri tidak melakukan hal itu gitu. Nah kemudian dalam hadis banyak ya disampaikan bahwa dalam tafsir ini diantaranya bahwa orang-orang Yahudi juga ya ketika datang kepada mereka seseorang yang menanyakan sesuatu yang misalnya tentang berbagai hal ya kemudian mereka memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang hak tetapi diri mereka sendiri tidak melakukannya sehingga Allah mencela ya mencela mereka memperingatkan mereka tentang kesalahan mereka ya karena ke orang lain menyuruh kebaikan tetapi dia sendiri tidak mengerjakan.
Nah, ini adalah at-taubih ya dari Allah. Allah mencela perbuatan mereka karena kan amar ma'ruf itu hukumnya wajib ya bagi setiap alim ulama. Tetapi yang lebih wajib adalah melakukan ya. Yang lebih wajib itu melakukan, bukan memerintah gitu. Dan sama ya, Nabi Syuaib juga pernah ya dalam surah Hud bahwa aku tidak berkehendak mengerjakan apa yang aku larang kalian darinya gitu. Jadi aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan, dan tidak ada taufik bagiku melainkan pertolongan Allah. Nah, hanya kepada Allah ya bertawakal. Jadi amar ma'ruf ya melakukan perbuatan ma'ruf itu wajib ya, bahwa amar ma'ruf menyuruh juga wajib ini ya, tetapi yang lebih wajib adalah melaksanakannya. Sehingga para ulama mengatakan bahwa orang yang berbuat maksiat ya, ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa orang yang berbuat maksiat tidak boleh melarang orang lain untuk melakukannya. Nah, ini pendapat ini lemah ya, dan lebih lemah lagi mereka yang mereka yang menjadikan ayat ini sebagai dalil ya dalam hal ini. Tetapi yang paling sahih adalah bahwa orang yang alim pun ya harus memerintah amar ma'ruf sekalipun dia sendiri tidak mengerjakannya gitu ya. Melarang perbuatan munkar sekalipun dia sendiri mengerjakannya gitu. Bahwa ada ya, Sa'id bin Jubair berkata, seandainya seseorang tidak melakukan amar ma'ruf, tidak juga melakukan nahi munkar karena diharuskan baginya bersih gitu, harus bersih sesuai, misalnya tidak ada seorang pun yang melakukan amar ma'ruf, tidak ada seorang pun yang melakukan nahi munkar. Jadi siapa di antara kita ya yang bersih dari kesalahan? Gak mungkin ada seseorang yang betul-betul bersih gitu ya, tidak pernah melakukan dosa atau maksiat. Nah, seandainya betul-betul seseorang harus bersih baru boleh melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya gitu. Jadi tapi intinya ini adalah peringatan untuk kita bahwa orang alim kemudian mengajarkan kebaikan kepada orang lain, kemudian dia sendiri tidak mengamalkannya ya, sama dengan lampu ya, memberikan penerangan kepada orang lain sedangkan dirinya sendiri terbakar. Nah, jadi jangan sampai seperti itu gitu ya, seperti ilmu lilin kalau di itu mah ya. Nah, karena nanti di sini di bawahnya ya, di bawahnya ada sebuah hadis ya, sebuah hadis yang merupakan apa, harus membuat kita lebih hati-hati lagi ya dalam bersikap. Sebelum ke hadis ini singkat dulu ya, sama. Nah, di surah As-Saff juga ya, di surah As-Saff kita juga harus lebih berhati-hati lagi bahwa Allah murka gitu ya, di surah As-Saff ayat 2 sampai 3 ya. 2 sampai 3. Silahkan ada yang mau baca lagi surah As-Saff 2 sampai 3. Nah, ini 2 sampai 3 ya, surah As-Saff. Ini juga masih nyambung bahwa jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang tidak kita kerjakan gitu ya. Nah, silahkan Bunda Rumah ya. Ya Bun, surat As-Saff ayat 2 itu kan Iya. kaburo maktan indallah ya Bun. Ini ya ayyuhalladzina amanu yang ada di layar Bun, lima taqulu nama la taf'alu, dari sana dulu Bun. Oh iya Bun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi ma taqulu ma la taf'alun. Sama artinya Bun? Iya, sama diterjemahkan Bun. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah karena kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Quran surat As-Saff ayat 2 dan 3. Iya, baik ya.
Ini juga sama ya Bun, masih nyambung. Jadi masih nyambung, jangan sampai murka Allah datang gitu ya, karena kita mengucapkan sesuatu yang tidak kita lakukan. Ini di ayat surah Shaf itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, 5 ya. Kenapa? 5 takulun. Kenapa kalian mengucapkan ya, mengatakan mala taf'alun, mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Nah, ini kaburo. Nah, amat besar makotan ya, kebencian indallah di sisi Allah, ang taqulu ma la taf'alun, mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Nah, ini ya, bahwa surah As-Saff ayat 2 dan 3 ini diantaranya ya, bahwa pengingkaran terhadap orang yang menjanjikan sesuatu janji atau mengatakan sesuatu kemudian ia tidak memenuhinya. Misalnya kita berjanji A gitu ya, tetapi tidak memenuhinya. Itu ya, oleh karena itu ya, ada sebagian dari ulama salaf yang berpendapat bahwa ayat ini adalah dalil diwajibkan gitu bagi seseorang menunaikan apa yang sudah dia janjikan secara mutlak gitu ya, tanpa memandang apakah yang dijanjikannya itu sesuatu yang wajib ataupun bukan gitu. Karena mereka berdalil dengan hadis tentang munafik gitu ya, bahwa ayatul munafik salat, orang munafik itu ya, tanda munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila bicara dia dusta. Idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia menyalahi ya. Wa idza tumina hona, apabila diamanati dia khianat. Nah, ini bahwa dengan dalil ini adalah menjelaskan tentang ketika kita berjanji sesuatu maka wajib untuk melaksanakannya. Jangan sampai Allah juga ya menyampaikan gitu ya, terhadap orang yang bersikap seperti itu, kaburo maktan gitu, amat besar kebencian Allah gitu ya, antakulu mala taf'alun, mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Nah, ini ya, bahwa pernah, nah Rasulullah ya, ada salah satu riwayat dari Abdullah bin Amir ya, bahwa menceritakan Rasulullah datang ya kepada keluarga dia ya, keluarga Abdullah bin Amir ya. Nah, kemudian Rasulullah datang, kemudian ada ya di sana itu, ketika Rasulullah datang saat itu dia masih anak-anak ya. Kemudian pergi bermain, tetapi ibunya memanggilnya, Abdullah ya, Abdullah sini gitu, aku akan memberimu sesuatu. Kemudian Rasulullah nanya kepada ibunya, apakah apa yang kau akan beri pada dia gitu. Kemudian ibunya menjawab, kurma. Kemudian Rasulullah bersabda, ama innaki laulam taf'ali ya, ketahuilah sesungguhnya andai kata kamu tidak memberinya ya, ama innaki laulam taf'ali kutibat alaiki kizbah, bahwa tentu akan dicatat bahwa dirimu adalah sebuah kebohongan. Nah, ini bahwa ketika berjanji ya, baik itu berkaitan dengan kewajiban terhadap apa yang dijanjikan, maka harus ditunaikan. Misalnya seseorang ya berkata kepada yang lain, misalnya nikahlah kamu gitu ya, maka aku akan memberikan nafkah sebanyak segini gitu ya setiap harinya. Nah, kemudian laki-laki yang diperintahkannya itu menikah, maka orang yang berjanji seperti itu harus menunaikan gitu apa yang dia janjikan gitu. Nah, walaupun kan pada awalnya itu bukan kewajiban dia. Nah, jadi memang harus hati-hati dari apa yang kita ucapkan ya, jangan sampai kita sering kadang mengobrol janji atau ya tapi tidak ditunaikan. Nah, seperti itu. Nah, misalnya langsung saja pada hadis ya. Pada hadisnya kita lihat hadis tentang ini di 5 menit terakhir kita akan membahas hadisnya. Nah, langsung saja ke sini karena udah mau itu ya. Nah, siapa yang akan membaca ini hadisnya? Lumayan agak panjang ya. Atau baiklah, karena sudah agak siang ya, saya langsung baca saja hadisnya.
sama Bunda saja nih lagi siap-siap pun. Iya ya, sambil lagi siap-siap ya Bunda. Baiklah untuk hadisnya. Nah, di sini kita sama-sama baca an Abi Zaid ya. Hadis dari Zaid Usamah bin Zaid bin Hariyah, dari Usamah bin Zaid bin Harisah ya, kalau di yang lain ini, kalau di sini Hariyah ya. Harisah kayaknya. Qala, kemudian dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ti ya, yu'ti akan didatangkan, birojul ya, akan didatangkan seseorang, yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, fayul kofinar, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka ya, fatan daliku aqtabu batnihi, sehingga ketika dilemparkan ke dalam mereka, fatan daliku aqtabu batnihi, maka aqtabu batni, usus-usus dari perutnya itu terburai gitu ya, usus-ususnya keluar jadi terburai, fayaduru biha kama yadurul himar firroha. Nah, jadi maka ia berputar-putar ya, yaduru berputar-putar seperti himar, seperti keledai berputar-putar pada penggilingannya. Nah, bayangkan saja ya, keledai yang berputar-putar pada penggilingannya. Nah, kemudian fayajtami'u ilaihi ahlun nar, kemudian para penghuni neraka datang mengerumuni dia gitu ya, pada orang yang terburai ususnya tadi. Kemudian nanya, ya fulan ya, fayakulun, maka mereka bertanya, ya fulan, wahai fulan, malaka gitu ya, kamu kenapa gitu, malaka, kamu kenapa, alam taku ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar gitu ya. Jadi ketika ditanya ya, kenapa kamu, bukankah kamu dulu memerintah untuk berbuat baik dan mencegah perbuatan munkar? Nah, aneh kenapa berada di neraka maksudnya. Fayaqul, kemudian laki-laki yang terburai ususnya tadi menjawab, bala gitu ya, benar, kuntu amuru bil ma'ruf wala atihi, dulu aku menyuruh kepada kebaikan tetapi aku tidak melaksanakannya, wa anha anil munkar wa atihi, dan dulu aku mencegah kemungkaran tetapi justru aku melakukannya. Nah, muttafaqun alaih ya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, ini bahwa hadis ini ya, peringatan keras bagi orang yang menyuruh kebaikan namun dia sendiri tidak melakukannya, atau melarang ya kemunkaran tetapi ia sendiri justru mengerjakannya. Nah, kita berlindung ya kepada Allah dari keburukan ini ya, bahwa nanti pada hari kiamat malaikat datang ya, membawa seseorang dan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian orang itu ya tidak masuk ke dalam neraka. Jadi nanti pada hari kiamat nanti malaikat datang ya, membawa seseorang kemudian dilemparkan ke dalam neraka, dan orang itu tidak masuk neraka dengan pelan-pelan tetapi dilemparkannya seperti melemparkan batu ke laut gitu ya, seperti jadi saking kerasnya gitu ya. Jadi malaikat saking kerasnya seperti melemparkan orang itu ke dalam laut gitu ya, sehingga ususnya terburai dari perutnya karena lemparan yang begitu keras, sehingga orang tersebut berputar-putar ya, membawa ususnya seperti tadi keledai mengitari alat penggilingan. Kemudian para penghuni neraka kan ngumpul mengerumuni dia ya, kenapa kamu gitu, apa yang membuatmu masuk ke dalam neraka sini gitu ya, padahal kan kau dulu memerintahkan kebaikan, larang keburukan gitu. Kemudian dia menjawab ya, dan mengakui kesalahannya, dulu aku menyuruh kepada kebaikan namun aku tidak melaksanakan, dan dulu aku melarang kemunkaran tapi justru aku yang melakukannya. Jadi seseorang itu wajib ya, ibda binafsik, memulai dengan dirinya sendiri ya, baru memerintahkan kepada kebaikan, melarang kepada kemunkaran, karena manusia yang paling besar haknya atas dirinya adalah dirinya sendiri gitu ya. Nah, jadi kepada diri sendiri dulu, jadi ibda binafsik dulu. Nah, jadi ini adalah
ancaman ya. Ini adalah ancaman untuk orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ya, bahwa ancaman orang yang berilmu nih, mubalik ya seperti saya misalnya, tetapi tidak mengamalkan ilmunya atau tidak mengatakan apa-apa yang ia tidak lakukan. Nah, jadi bahwa rajul yaumal qiyamah fayulqi finnar itu ya, ini adalah ancaman keras ya. Mereka yang amar ma'ruf nahi munkar, seorang yang berdakwah ya kepada kebaikan, melarang kepada keburukan, tetapi ternyata dia sendiri tidak mengamalkannya. Sampai-sampai dalam hadis ini dijelaskan ya bagaimana siksa untuk orang yang seperti itu, bahwa orang yang seperti itu nantinya dimasukkan ke dalam neraka, kemudian usus-ususnya keluar ya, dan ia merasakan kesakitan yang luar biasa. Tadi di ayat sebelumnya ya sudah disampaikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Nah, tadi ya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi setiap kita berusaha mengamalkan ilmu ya, setiap kita mendapatkan ilmu maka harus berupaya untuk mengamalkannya gitu ya. Jangan sampai misalnya ya udah kalau begitu saya nggak mau menuntut ilmu gitu, khawatir tidak bisa mengamalkan. Ini juga salah ya. Ini adalah tipuan iblis gitu. Karena ketika kita tidak mau menuntut ilmu, padahal ahli ilmu banyak, wasilah untuk menuntut ilmu juga mudah, maka pada hari kiamat juga nanti akan ditanya juga gitu ya. Dalam surah Al-Mulk kan, kullama ulqiya fiha, setiap kelompok manusia ya yang dilemparkan ke dalam neraka ya, faujun ya, yang dilemparkan ke dalam neraka itu sa'alahum, maka malaikat akan bertanya ya, sa'alahum khazanatuha, maka malaikat penjaga berkata, alam ya'tikum nadhir, bukankah sudah datang kepada kamu orang yang memberi peringatan gitu. Jadi maka ya jadi harus menuntut ilmu, tetapi harus berupaya untuk mengamalkan. Jadi yang benar itu adalah menuntut ilmu supaya kita berupaya untuk mengamalkan sedikit demi sedikit gitu ya. Nah seperti itu. Nah jadi hati-hati menuntut ilmu juga kalau ilmunya tidak untuk diamalkan ya. Nah di sini pokoknya di hadis ini intinya kita berlindung ya dari bahaya belajar agama tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Pokoknya ibrohnya seperti itu ya, bahwa man ta'allama ilman lam ya'mal bihi lam yazidhu illa kubron gitu. Jadi barang siapa yang belajar ilmu agama tetapi tidak mengamalkannya, maka hanya kesombongan yang ada pada dirinya yang terus bertambah gitu. Jadi belajar ilmu ya, belajar ilmu agama tetapi tidak mengamalkan gitu, maka yang bertambah itu hanya kesombongan. Nah jadi harus hati-hati ya dalam berniat. Kalau Ibnu Umar yang menyampaikan bahwa man ta'allama ilman li ghairillah au arada bihi ghairallah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa ya, man ta'allama ilman, barang siapa yang belajar agama li ghairillah, karena selain Allah ya, bukan niat karena Allah, au arada bihi ghairallah, atau menginginkan dengan ilmu itu selain Allah gitu ya, misalnya ingin popularitas atau ingin apa misalnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah ia menempati tempatnya di neraka. Jadi belajar itu bukan untuk berdebat, niat belajar harus lurus ya. Pokoknya ya Allah, saya belajar untuk memperbaiki diri, saya belajar untuk memperbaiki diri. Setiap hari kita melakukan kajian-kajian itu untuk memperbaiki diri terlebih dahulu ya, bahwa la ta'allamul ilma litubahu, janganlah belajar ilmu agama litubahu bihil ulama, untuk berbangga diri di hadapan ulama gitu, wala litumaru bihis sufaha, atau untuk mendebat orang-orang bodoh gitu, wala takhayyaru bihil majalis, dan jangan mengelilingi ya majelis untuk maksud seperti itu ya. Karena faman fa'ala dzalik fannar annar, maka barang siapa yang melakukan seperti itu maka neraka lebih pantas baginya, neraka lebih pantas darinya, kata Rasul. Sehingga kita harus senantiasa berdoa ya, berdoa. Ada suatu doa yang harus kita senantiasa baca, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha,
dari hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah puas, wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak dikabulkan. Nah, ini sangat bagus ya doanya. Ini sering kita baca ya, sekali lagi doanya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak ada manfaatnya, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tashba, dari diri yang tidak pernah merasa puas, wa min da'watin la yustajabu lahu, dari doa yang tidak dikabulkan. Nah, ini terakhir ya, kita mentadaburi kitab Riyadhus Shalihin ini, bahwa peringatan keras ya, memerintahkan kebaikan namun tidak melakukan, justru mengerjakannya, kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti ini. Nanti ya akibatnya sangat mengerikan sekali gitu ya. Pokoknya kesimpulan hari ini, ibda binafsik ya, mulai dari diri sendiri. Seseorang itu wajib memulai dengan dirinya sendiri ya, menyuruh kepada kebaikan, melarang kepada kemunkaran. Karena manusia yang paling besar haknya atas dirimu adalah, kata Rasulullah, setelah Rasulullah, adalah dirimu sendiri. Marilah ibda binafsik ya, memulai dengan diri kita sendiri. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Fenty yang telah memaparkan materinya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kepahaman dan diberi keberkahan ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita tutup acara kajian subuh ini dengan bacaan istighfar 3 kali, kemudian doa kafaratul masjid. Astagfirullahaladzim, 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 subhanallah, alhamdulillah, terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Assalamualaikum.